Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Pangeran Agung Yaropok pertama dari Kepangeranan Agung Kievan Rus. Video ini adalah video ke-17 dari seri video Perang Rusia-Ukraina. Raja ke-6 dari Kepangeranan Agung Kiev adalah Yaropok pertama atau Yaropok pertama Sviatoslav, putra dari Sviatoslav pertama atau Sviatoslav Igorevich. Yaropok pertama diperkirakan lahir antara tahun 958 sampai 960 Masehi. Meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 978 Masehi. Yaropok pertama menjadi Pangeran Agung Kievan Rus menggantikan ayahnya pada bulan Maret 972 Masehi, dan tahta berakhir pada tanggal 11 Juni 980 Masehi. Yaropok pertama memerintah Kepangeranan Kievan Rus selama 8 tahun. Nama-nama Yaropok pertama dari Kiev adalah: pertama, Yaropok pertama; kedua, Yaropok Sviatoslavik; ketiga, Ropok Sviatoslavik, nama dalam bahasa Slavia Timur Lama; empat, Yaropok Sviatoslavik, nama dalam bahasa Rusia; lima, Yaropok Sviatoslavik, nama dalam bahasa Ukraina; enam, Yaropok pertama dari Kiev. Yaropok Sviatoslavik atau Yaropok pertama adalah putra tertua dari Pangeran Sviatoslav Igorevich dengan permaisurinya yang bernama Pretslava. Yaropok pertama diperkirakan lahir antara tahun 958 sampai 960 Masehi. Pangeran Sviatoslav Igorevich adalah putra dari Igor Rurikovich dengan permaisuri bernama Olga dari Kiev. Pangeran Igor Rurikovich adalah putra dari Pangeran Rurik dan permaisurinya Evanda dari Normandia. Jadi, Yaropok pertama Sviatoslavik adalah cicit dari Pangeran Rurik. Menurut arkeolog Sergei Beletsky, Pangeran Yaropok pertama, seperti semua penguasa lain sebelum Vladimir Agung, juga menggunakan biden sebagai simbol pribadinya. Tanggal dan tempat pasti kelahiran Yaropok tidak diketahui. Nama ibunya tidak disimpan dalam sumber. Sejarawan S.P. Alekseev menyatakan bahwa dia adalah putri dari salah satu suku atau kota yang tunduk pada Sviatoslav. Karena dia tidak disebutkan dalam sejarah,
ketika menggambarkan pengepungan Kiev oleh Pecheknek pada tahun 968 Masehi, para peneliti menyimpulkan bahwa pada saat itu dia sudah meninggal. Setelah Sviatoslav pergi untuk kampanye di Danub, anak-anaknya tetap di Kiev bersama putri Olga yang terlibat dalam pengasuhan mereka. Menurut sejarawan, dia memperkenalkan para pangeran muda pada dasar-dasar iman Kristen. Nama mereka pertama kali disebutkan dalam kronik sehubungan dengan pengepungan Kiev oleh Pecheknek pada tahun 968 Masehi. Seperti dicatat oleh S.V. Alekseev, awalnya Sviatoslav ingin membagi harta miliknya antara Yaropok dan Oleg. Dia menugaskan Kiev ke putra sulungnya, sementara Oleg menerima tanah Drevlian untuk memerintah. Ini sebagian memuaskan kebanggaan bangsawan lokal yang mengingat kemerdekaan dan terluka karena tunduk pada Rurikowitz. Kota apa yang Oleg jadikan ibu kota harta miliknya tidak diketahui secara pasti. Menurut salah satu versi, ia mendefinisikan Fruchi atau Ovruk sebagai pusat tanah Derevskaya. Sementara Sviatoslav di Kiev sedang mempersiapkan kampanye di Balkan. Kedutaan Novgorod datang kepadanya, memintanya untuk menunjuk salah satu dari 3 putranya sebagai pangeran Novgorod. Yaropok dan Oleg menolak proposal ini. Jadi Sviatoslav mengirim Vladimir untuk memerintah di Novgorod. Sejarawan K. Bogdanov menulis, mungkin hubungan yang agak sulit berkembang antara saudara-saudara sejak awal. Mereka lahir dari ibu yang berbeda dan kemudian dibesarkan secara terpisah. Masing-masing dari mereka memiliki kerabat dan mentornya, yang nasihatnya lebih sering mereka dengarkan daripada yang seharusnya mereka lakukan. Belakangan, kurangnya simpati dan kepercayaan timbal balik di antara saudara-saudara itu memainkan peran yang fatal bagi mereka. Ambisi para mentor hanya memperburuk perselisihan yang telah digariskan dalam jiwa anak-anak mereka dan menjadi lebih kuat seiring bertambahnya usia. Pada musim gugur 971 Masehi, Sviatoslav Igorevich kembali ke Rusia dari Balkan. Membagi pasukannya, dia mengirim sebagian besar melalui darat, dan dia sendiri dengan pasukan kecil dan tahanan yang ditangkap di Balkan dan barang rampasan berlayar dengan kapal. Di Beloberezhye, ia dipaksa untuk musim dingin karena ambang pintu di Dnieper diblokir oleh gerombolan Pecheknek dari Kankuri. Di musim semi, Sviatoslav berusaha menerobos dan mati. Prajurit yang masih hidup dibawa ke Kiev oleh Gubernur Svenel. Peran Yaropok dalam kematian ayahnya Sviatoslav di antara para sejarawan masih bisa diperdebatkan. Menurut beberapa dari mereka, Sviatoslav musim dingin di Beloberezhye menunggu bantuan dari Kiev.
Tetapi Yaropok sengaja tidak mengirim resimen untuk membantu ayahnya, takut kehilangan kekuasaan. Menurut versi lain, Yaropok dibujuk ke langkah seperti itu oleh rombongannya yang takut akan kembalinya Sviatoslav. Setelah kematian Sviatoslav, Yaropok menjadi pangeran agung atau Grand Duke di Rusia. Kronik tidak melaporkan bagaimana dia berinteraksi dengan Oleg dan Vladimir. Sejumlah sejarawan percaya bahwa Oleg dan Vladimir mengakui kekuatan tertinggi Yaropok. Yang lain percaya bahwa mereka adalah penguasa yang setara. Pemerintahan Yaropok adalah saat kontak diplomatik dengan Kaisar Jerman Otto II pada tahun 973. Duta besar Rusia menghadiri Kongres Kekaisaran di Quedlinburg, pertemuan Paskah Kaisar dengan bangsawan tertinggi. Sejarawan A.U. Karpov mencatat bahwa partisipasi kedutaan Rusia dalam perayaan Paskah membuktikan simpati para duta besar untuk agama Kristen, atau bahkan fakta bahwa mereka sendiri adalah orang Kristen. Menurut Genealogy of the Welt Jerman, kerabat Kaisar Count Kuno van Ehningen, calon adipati Swabia Konrad pertama, menikahkan putrinya dengan Raja Rusia. Menurut satu versi, Kunigunde menjadi istri Vladimir setelah kematian istrinya, putri Bizantium Anna. Versi lain menghubungkan pertunangan putri kuno dengan Yaropok. Pemerintahan Yaropok juga dikaitkan dengan pencetakan koin pertama negara Rusia kuno yang ditemukan oleh sejarawan, mengingatkan pada dirham Arab yang disebut pseudo dirham Yaropok. Menurut Nikon Chronicle, duta besar dari Roma datang ke Yaropok dari Paus. Simpati Yaropok terhadap kekristenan dilaporkan oleh Joachim Chronicle yang kontroversial, yang diketahui dari kutipan sejarawan P.N. Tastichev. Yaropok adalah pria yang lemah lembut dan penyayang kepada semua orang, mencintai orang Kristen, dan meskipun dia sendiri tidak dibaptis demi orang-orang, dia tidak melarang siapapun. Yaropok tidak dicintai oleh orang-orang karena dia memberi orang Kristen kehendak yang besar. Pembaptisan Yaropok setelah kematian ayahnya Sviatoslav yang memiliki sikap negatif terhadap agama Kristen juga dapat dibuktikan dengan laporan kronik independen lainnya. Pada abad-abad berikutnya dikatakan bahwa Yaropok juga bertukar duta besar dengan Paus. Kronik Ademar di Cabanes dan kehidupan Saint Romuald oleh Pietro Damiani mendokumentasikan bagaimana Saint Bruno dari Querfurt dikirim ke Rus, nama Latin dari Rusia, dan berhasil mempertobatkan raja lokal, salah satu dari 3 bersaudara yang memerintah tanah, menjadi Kristen. Karena kedua teks
penuh dengan anakronisme, Vladimir Parkhomenko beralasan bahwa tindakan Bruno digabungkan dengan tindakan pendahulunya, Adalbert dari Praha, dan beberapa misionaris anonim yang aktif di Eropa Timur selama pemerintahan Otto II. Mengikuti alur pemikiran ini, Alexander Nazarenko menyarankan bahwa Yaropok menjalani beberapa upacara pembaptisan pendahuluan, tetapi dibunuh oleh saudara tirinya yang kafir, yang haknya atas tata dipertanyakan, sebelum ia dapat diterima secara resmi dalam iman Kristen. Setiap informasi tentang pembaptisan Yaropok menurut ritus Latin akan disembunyikan oleh para penulis sejarah ortodok kemudian, yang bersemangat untuk menciptakan citra Vladimir tentang Rasul Rusia agar tidak ternoda untuk generasi berikutnya. Diketahui bahwa putra Vladimir, Yaroslav, meminta tulang Yaropok digali, dibaptis, dan dikebumikan di Gereja Abdotites atau Gereja Persepuluhan. Segera setelah kematian Sviatoslav, perselisihan pecah di antara putra-putranya. Menurut versi yang berbeda, itu dimulai pada akhir tahun 973 atau pada tahun 975 Masehi. Selama perburuan, harta Oleg diserbu oleh Lud Speneldik, seorang bangsawan Kievan Boyar, putra gubernur Spenel, yang menikmati pengaruh besar di istana Yaropok. Setelah mengetahui siapa sebenarnya yang berburu di tanahnya, Oleg memerintahkan untuk membunuh Lud. Sejumlah sejarawan mengajukan teori bahwa tindakan Lud adalah provokasi yang disengaja, karena bahkan di bawah Pangeran Igor Rurikovic, Spenel mengumpulkan upeti dari Drevlian. Fakta bahwa Lud berburu secara terbuka dalam harta milik Oleg dapat dianggap sebagai pelanggaran demonstratif kepada mereka. Setelah mengetahui kematian putranya, Spenel mulai menghasut Yaropok untuk berperang dengan Oleg dengan mengatakan, "Pergilah ke saudaramu dan ambil kekuasaannya." Untuk beberapa waktu, Yaropok menolak untuk menentang saudaranya. Tetapi 2 tahun setelah pembunuhan Lud oleh Oleg, ia mengumpulkan pasukan dan mulai kampanye di tanah Drevlian. Oleg tidak bersembunyi di balik tembok kota dan bertemu saudaranya tidak jauh dari Pruchiyi. Dalam pertempuran itu, pasukan Oleg dikalahkan. Dia dan prajuritnya yang masih hidup bergegas ke gerbang kota. Sebuah naksir muncul di jembatan di atas parit. Para prajurit mencari keselamatan di kota, mendorong satu sama lain dari jembatan. Oleg sendiri jatuh ke parit. Pruchi menyerah kepada Yaropok yang segera mulai mencari saudaranya. Pencarian tidak menghasilkan apa-apa sampai salah satu Drevlian berkata, "Kemarin saya melihat bagaimana mereka mendorongnya dari jembatan." Setelah membersihkan parit, tentara Yaropok menemukan mayat Oleg. Melihatnya, Yaropok menangis. "Ini," serunya menoleh ke Spenel, "ini yang kamu inginkan." Oleg dimakamkan di bawah tembok Pruchiyi.
Setelah berita tentang awal perselisihan sipil, Vladimir melarikan diri dari Novgorod melewati laut, dan Yaropok menjadi penguasa seluruh negara Rusia lama. Pada 978, Vladimir kembali ke Rusia dengan pasukan Varangian atau Viking. Pertama, ia merebut kembali Novgorod, kemudian merebut Polotsk, dan kemudian pindah ke Kiev. Dikelilingi oleh Yaropok adalah seorang pengkhianat, Gubernur Blut, yang menandatangani perjanjian dengan Vladimir. Blut membujuk Yaropok untuk meninggalkan Kiev dan berlindung di kota berbenteng Rodnya di Sungai Ros. Setelah pengepungan yang lama, kelaparan dimulai di Rodnya. Blut meyakinkan Yaropok bahwa ia harus bernegosiasi dengan Vladimir yang tidak bermaksud menyakitinya. Pada gilirannya, pemuda Varkyako mendesak pangerannya Yaropok untuk tidak pergi ke Vladimir, karena Yaropok akan menghadapi kematian yang akan segera terjadi. Yang terakhir, tidak mengindahkan peringatan yang mudanya, tetapi Blut masih berhasil meyakinkannya untuk bernegosiasi dengan Vladimir. Ketika Yaropok tiba untuk negosiasi dengan saudaranya, dua Varangian mengangkatnya dengan pedang di bawah dada mereka. The Tale of Bygone Year mencatat kematian Yaropok dan pemerintahan Vladimir pada tahun 980 Masehi. Dokumen sebelumnya, memori dan pujian untuk Pangeran Vladimir, kehidupan Pangeran Vladimir dari biarawan Jakob Chernorizet, memberikan tanggal pasti pemerintahan 11 Juni 978. Dari sejumlah pertimbangan kronologis, sejarawan mengakui tanggal kedua lebih mungkin. Kemungkinan besar pembunuhan Yaropok terjadi pada tanggal 11 Juni. Menurut Tale of Bygone Years, istri sang pangeran Yaropok pertama adalah seorang mantan biarawati Yunani yang ditangkap oleh ayahnya Sviatoslav selama kampanyenya. Menurut sumber ini, Pangeran Sviatopok yang terkutuk lahir dari seorang wanita Yunani dari Yaropok. Tetapi ini adalah masalah yang masih bisa diperdebatkan. Apalagi diketahui bahwa Putri Rogneda dari Polotsk menikah dengan Yaropok saat menikah dengan seorang wanita Yunani. Karamzin menyimpulkan dari sini bahwa pada masa itu poligami tidak dilarang. Biarawati Yunani ini dalam beberapa sumber bernama Julia. Ketika Yaropok meninggal dunia, Julia dalam keadaan hamil. Kemudian Julia dinikahi Vladimir. Setelah anaknya lahir, adalah anak laki-laki yang ayahnya disengketakan. Apakah dia anak dari Yaropok atau anak dari Vladimir? Sebagian besar sejarawan percaya bahwa anak yang lahir adalah anak dari Yaropok. Nama anak itu adalah Sviatopok Yaropolkovich, yang merujuk Yaropok sebagai ayahnya, atau Sviatopok Vladimirovich, yang merujuk Vladimir sebagai ayahnya. Dikenal juga sebagai Sviatopok
pertama dari Kiev yang hidup antara tahun 980 sampai 1019 Masehi. Yaropok pertama meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 980 Masehi. Terbunuh dalam pertempuran di kota Rodnya pada usia 20 tahun atau 22 tahun. Pada 1044 Masehi, keponakan Yaropok, Yaroslav the Wise, memerintahkan tulang-tulang paman Yaropok dan Oleg digali dari kubur. Jenazah mereka dibaptis, tindakan yang dilarang oleh kanon Kristen, dan dimakamkan kembali di sebelah Vladimir di gereja persepuluhan di Kiev. Demikian video tentang Pangeran Agung Yaropok pertama atau Yaropok pertama Sviatoslavik dari Kepangeranan Agung Kievan Rus. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.